Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, genki desu ka? Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini? Kembali bersama saya di Kohaya Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya bakal ngomongin tentang gimana sih proses ataupun tahapan ketika kita bakal mengikuti magang IM Jepang ya. Jadi tahapan seleksi ketika kita akan mengikuti tes IM Jepang dari awal sampai kita bisa terbang ke Jepang. Yang perlu kalian persiapkan pertama kali adalah bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang itu bisa kalian pelajari melalui LPK ataupun dengan cara otodidak. Nah, kebetulan saya dulu belajar bahasa Jepang secara otodidak, jadi tidak melalui LPK. Dan bagi kalian yang nanti belajar bahasa Jepang melalui LPK, otomatis harus mengeluarkan biaya ya. Besarnya kira-kira relatif ya, tergantung dari LPK itu sendiri. Cuma dulu saya pernah ditawari dari LPK itu sekitar 8-10 juta untuk biaya masuk LPK. Dan bagi kalian yang tidak masuk LPK ataupun mandiri, kalian bisa belajar otodidak ataupun belajar bahasa Jepang di rumah sendiri ya. Itu kalian bisa melalui internet, buku ya, ataupun di YouTube ya. Jadi di sana juga banyak biasanya materi-materi dasar ya, dari bab 1 sampai bab 12. Itu yang wajib kalian mengerti ya. Oke, ketika kalian sudah mempelajari bahasa Jepang ya, tahapan selanjutnya adalah kalian harus melatih fisik ya. Harus melatih fisik kalian ya, dari push up, sit up sampai lari ya. Dan untuk standar dari IM Jepang sendiri ya, untuk push up itu sebanyak 35 kali, untuk sit up 25 kali, dan untuk lari itu 3 km ya, dengan waktu 15 menit ya, ataupun 7,5 putaran ya, 7,5 putaran stadion itu, dan waktu 15 menit. Nah, ketika kalian sudah mempersiapkan bahasa dan fisik, otomatis langkah selanjutnya adalah kalian mendaftar seleksi ya di IM Jepang ya. Oke, saya bakalan mampir ke sini aja ya buat ngobrolin biar lebih enak. Jadi tahapan selanjutnya adalah kalian harus mengikuti seleksi tes IM Jepang. Itu biasanya diadakan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya. Kebetulan saya dulu di Jawa Tengah, maka saya mengikuti tes seleksi magang itu di Semarang ya. Jadi Dinas Provinsi Jawa Tengah ataupun di Semarang. Oke, kita nggak jadi ke sana karena sepi tempatnya Mat Denny ya, kayak mistis gitu. Jadi kita putuskan buat nggak jadi ke sana. Oke, lanjut. Dan untuk seleksinya sendiri itu terdiri dari 5 tahapan ya. Jadi yang pertama adalah tes matematika, yang kedua adalah tes keselamatan ya, ataupun tes anggota badan, tes tubuh. Yang ketiga adalah tes fisik, meliputi push up, sit up, juga lari. Yang keempat tes wawancara, dan yang terakhir adalah tes bahasa Jepang. Nah, di tahapan seleksi tersebut menggunakan sistem gugur ya. Jadi otomatis ketika kalian gagal di salah satu seleksi itu, maka kalian bakal dinyatakan gagal mengikuti seleksi IM Jepang. Jadi harus mempersiapkan dengan matang. Ketika kalian dinyatakan lulus seleksi, maka tahapan selanjutnya adalah
kalian bakal diundang di pelatihan pemberangkatan tahap 1 ya, ataupun di daerah. Dulu saya karena mengikuti seleksinya di Semarang, maka saya untuk pelatihan pra pemberangkatan ke Jepang tahap 1-nya di Semarang. Dan itu untuk jangka waktunya sendiri adalah 2 bulan. Dan biasanya sebelum kalian masuk ke pelatihan pra pemberangkatan tahap 1, maka kalian akan disarankan untuk membuat paspor terlebih dahulu ya. Jadi kalian akan membuat paspor. Untuk paspor itu nanti dibawa juga ketika kalian akan mengikuti pelatihan pra pemberangkatan. Nah, nggak cukup di situ. Meskipun kalian sudah masuk ke pelatihan pra pemberangkatannya tahap 1, maka ada kemungkinan juga kalian bisa gagal, karena di pelatihan pemberangkatan tahap 1 ya, untuk IM Jepang itu di sana juga ada yang namanya evaluasi ya. Jadi kalau dulu saya itu ada 2 evaluasi ya. Jadi itu meliputi evaluasi bahasa Jepang, fisik, juga sikap kita ya. Jadi itu dinilai juga. Nah, jika di evaluasi itu kita dinyatakan tidak standar, maka kita bakal dipulangkan ya, meskipun kita sudah mengikuti pelatihan pra pemberangkatan tahap 1. Nah, di pelatihan pra pemberangkatan tahap 1 tersebut kalian juga bakal diajari tentang bahasa Jepang, fisik, mental disiplin, juga nanti ada tes medical check up ya. Jadi tubuh kalian harus benar-benar fit ya, ataupun sehat. Setelah kalian dinyatakan lulus ataupun standar ya di pelatihan pra pemberangkatan tahap 1 ya, kalian sementara bakal pulang dulu ke rumah untuk melanjutkan pelatihan pra pemberangkatan magang Jepang tahap 2. Cuman sebelum kalian mengikuti pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 tersebut, kalian bakal diliburkan dulu ya, ataupun dirumahkan ya selama kurang lebih 2 bulan. Meskipun kalian diliburkan ataupun kalian nanti diberi kesempatan buat di rumah ya selama 2 bulan, cuman itu nggak nganggur bro ya. Jadi kalian bakal dikasih PR ya, PR bahasa Jepang. Itu tebel banget ya. Jadi kalau kalian pernah belajar di sekolah tuh ya, ada yang namanya buku paket. Nah, kalian bakal dikasih PR setebal buku paket tersebut. Jadi waktu 2 bulan itu kalian nggak bisa nganggur di rumah. Jadi harus benar-benar belajar ataupun mengerjakan PR tersebut. Nah, bila mana kalian tidak mengerjakan PR ya, sebelum kalian mengikuti ataupun sebelum kalian masuk di pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 tersebut, biasanya nanti PR tersebut bakal ditanyakan ataupun bakal dikumpulkan. Dan bagi kalian yang tidak mengerjakan, maka akan mendapat masalah. Dan adanya masalah ini bisa mempengaruhi kalian ya, mempengaruhi dari proses kalian untuk bisa magang ke Jepang ya. Jadi nanti terkendala lah. Jadi untuk saran dari saya, ketika ada PR ya, maka dikerjakan. Nah, setelah kalian dikasih PR, jadi biasanya kalian bakal menunggu untuk pemanggilan pelatihan pra pemberangkatan ke Jepang tahap 2. Nah, di pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 ini biasanya bertempat di Lembang ya. Kalau waktu saya dulu di Bandung, Lembang. Cuman kalau sekarang saya dengar itu berlokasi di Bekasi ya. Jadi di sana kita dikumpulkan di pelatihan ya dari beberapa daerah ya. Jadi semua dari Indonesia kumpul jadi satu di situ. Nah, untuk waktunya sendiri sama seperti pelatihan pra pemberangkatan tahap 1. Jadi waktunya 2 bulan. Dan di sana kita juga bakal diajari lagi mengenai bahasa, fisik, sikap, disiplin ya. Tentu saja juga ada medical check up. Nah, tapi perlu kalian tahu,
setelah kalian sudah masuk di pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 ya, ataupun di pusat, itu biasanya kemungkinan gagal sudah semakin menipis ataupun kecil ya. Biasanya gagal itu hanya karena masalah kesehatan doang. Jadi kalian untuk proses ataupun untuk berangkat ke Jepangnya, peluangnya sudah semakin besar kalau sudah di pelatihan pra pemberangkatan tahap 2. Nah, setelah di pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 ini kalian sudah dinyatakan lulus ataupun standar, maka kalian sudah akan berangkat ya, sudah siap untuk berangkat ke Jepang. Karena sebelum kalian masuk pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 ini, kalian juga sudah mempersiapkan barang-barang apa saja ya, ataupun nimotsu ya sebutannya, barang apa saja yang dibutuhkan nanti ketika kita pertama kali berada di Jepang ya. Jadi itu sudah kalian persiapkan. Jadi kalau sudah dinyatakan 2 bulan lulus, maka kalian bakal terbang ke Jepang ya. Jadi untuk terbang ke Jepang sendiri itu biasanya nanti jadwalnya itu jam 12 malam ya, nanti sampai jam pagi. Dan sampai Jepang pun kalian tidak langsung ke perusahaan ya, kalian bakal ditempatkan dulu di training center di Jepang ya, itu selama 1 bulan ya. Jadi kalian dilatih lagi dari bahasa Jepang, sikap dan disiplin. Cuman kalau di sini tuh sudah tidak ada pelatihan fisik lagi ya. Jadi kalian sudah fokus di bahasa, juga di pengenalan perusahaan ya. Ya bukan pengenalan, maksudnya pendalaman perusahaan. Jadi kalian sudah mantap ataupun sudah memantapkan untuk proses nanti masuk ke perusahaan. Nah, ketika kalian sudah lulus di tahapan ini, maka kalian bakal langsung menuju ke perusahaan. Mungkin itu aja ya untuk tahapan ataupun proses ya, dari awal seleksi ataupun dari awal persiapan sampai kalian terbang ke Jepang ya. Yang penting itu menurut saya untuk proses tahapan IM Jepang itu mudah, tergantung dari kalian sendiri ya. Kalau kalian sudah mempersiapkannya dari awal, maka saya rasa itu berjalan dengan mulus ataupun mudah. Jadi tergantung dari usaha kalian ya. Jadi kalau kalian memang benar-benar ingin magang ke Jepang dengan proses IM Jepang ataupun pemerintah, maka kalian harus mempersiapkan itu dengan matang. Oke, mungkin itu aja ya, sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan ya ataupun kesalahan, nanti bisa menjadi masukan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.